Ami Priyono lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1939 dengan nama asli Lembu Ami Luhur Priyawardana Priyono. Ia adalah anak dari mantan dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sekaligus mantan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa Soekarno, yakni Profesor Dr. R. Priyono. Ami adalah alumnus Akademi Sinematografi di Moskwa, jurusan penata seni. Ami pernah menjadi dosen di Akademi Teater Nasional dan dosen Departemen Sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta untuk bidang penata seni. Ia terjun ke dunia film sebagai penata seni dalam film Jampang Mencari Naga Hitam pada 1968. Muncul sebagai pemeran pembantu dalam film Tuan Tanah Kedawung pada 1970, Beranak Dalam Kubur pada 1972, Laki-laki Pilihan pada 1973, dan Mama pada 1973. Menjadi pemeran utama dalam film Bayang-Bayang Kelabu dan Ali Topan Turun ke Jalan pada 1979. Ia menjadi sutradara di film Dewi pada 1974, Carmila pada 1975, dan Kampus Biru pada 1976. Pada Festival Film Indonesia tahun 1974, ia memperoleh penghargaan penata seni dalam film Ambisi yang dibintangi Bing Slamet dan Benyamin S. Pada Festival Film Indonesia tahun 1978 di Ujung Pandang atau sekarang Makassar, filmnya Jakarta meraih 5 piala citra, masing-masing untuk film terbaik, penyutradaraan terbaik, skenario terbaik, penata artistik terbaik, dan aktor pendukung terbaik. Padahal, dalam pengakuannya di majalah Vista edisi tahun 1977, ia tak mengharap kemenangan di Festival Film Indonesia. Ia pun sempat berpikir tak memasukkan film itu di ajang bergengsi insan film tersebut. Ami juga merebut penghargaan penyajian teknik dan tema masa kini pada Festival Film Asia tahun 1978 di Sydney, Australia untuk film Jakarta. Ia pernah menjadi juri Festival Film Iklan pada 1979. Tahun 1980, ia menjadi anggota Dewan Film Nasional. Kerjasama dan pengertian antara sutradara dan produser menurutnya syarat penting keberhasilan suatu film. Kata Ami, dalam film Kenangan Desember, kerjasama dan pengertian itu tercapai, sehingga ia memperoleh kebebasan kreatif untuk melaksanakan ide-idenya. Ami pun mengakui, dalam membuat film, ia memiliki target mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, produser bisa untung dan bisa membuat film lagi. Namun, bukan berarti ia mengesampingkan kualitas dan hanya mengejar komersil. Karya-karyanya cukup membuktikan ia mampu membuat film yang baik dan berhasil mengejar pemasukan. Film Carmila pada 1974 yang disutradarainya misalnya, berhasil meraup pemasukan 62,5 juta rupiah untuk bioskop kelas atas di Jakarta, atau film kedua dengan pemasukan terbesar setelah film Inem Pelayan Seksi. Dalam membuat film, Ami juga punya idealisme mencetak bintang-bintang film baru. Ia tak ingin pemainnya hanya itu-itu saja. Salah seorang aktor yang berhasil diorbitkan Ami adalah Roy Marten
lewat film Kampus Biru. Pria bertubuh jangkung dan berewok itu pun berhasil mengangkat nama El Manik, yang baru pertama kali diberi kesempatan sebagai aktor utama dalam film Jakarta-Jakarta. Melalui film itu, Ami juga memberi kesempatan wajah baru seperti Rika Rahim dan Indah Pajarwati. Film terakhir Ami sebagai aktor berjudul Sesal pada 1994. Sementara film terakhirnya sebagai sutradara berjudul Jodoh Boleh Diatur pada 1988. Ami meninggal dunia pada 6 Juni 2001 setelah beberapa tahun mengalami sakit.